dengan M kali A. Gaya pengereman berbanding lurus dengan jaraknya, dengan massa, dan dengan kecepatannya. Semakin berat massanya, maka jika gayanya tetap, jarak pengeremannya lebih panjang. Jadi di sini jangan sampai ada kita ngomong ini nanti remnya jebol, rem itu nggak akan jebol. Cuma jarak pengeremannya jadi panjang. Jadi kalau misalkan nih kendaraan trailer daya angkutnya 35 ton, kemudian dia ngangkut 70 ton, remnya jebol, remnya nggak jebol, tapi jarak pengeremannya jadi panjang. Oh, rumusnya adalah F kali S sama dengan M kali A. Jadi semakin besar masanya, semakin cepat kendaraannya, maka gaya pengeremannya itu semakin lebih panjang, atau jarak pengeremannya lebih panjang. Kecepatan. Jadi kalau gaya yang tetap, maka jarak ngeremnya jadi dia berhentinya lebih lama, lebih jauh. Itu aja masalah apa efektivitas pengereman ya. Kalau dengan mobil biasa Pak, fungsi handrem sama nggak Pak? Sama. Jadi handbrake itu dia nggak cuma karena kan kembali lagi nih, handbrake-nya mobil kecil dengan kekuatan yang sama, tapi M-nya kan kecil. Jadi dia bisa lebih mampu menghentikan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan tarik kan bisa ngefek. Kalau ini nggak ngefek, nggak sama sekali nggak ngatur. Tapi cara kerjanya sama, dia menghentikan propeller. Jadi cara kerjanya sama, cuma masanya mobil kecil itu lebih kecil, jadi dia lebih ngefek. Handbrake ditarik dia bisa berhenti gitu. Beda dengan bis sama truk, karena dia masanya gede, ditarik nggak ngefek dia dengan gaya yang sama, nggak mampu dia jepit, karena kan biar nggak muter ini aja. Jadi sama cara kerjanya, cuma bedanya masanya aja lebih kecil, jadi dia lebih ini. Ya contoh di turunan mobil kecil masih mindahin gigi masih bisa, mobil gede nggak bisa. Karena begitu mobil gede kita mau mindahin gigi, itu kan nginjak kopling, itu kan didorong, los, gitu, udah nggak bisa mas. Jadi bedanya itu, kalau mobil kecil mindahin gigi rendah, di turunan masih bisa. Begitu truk atau bus nggak bisa dia, masuknya netral pasti, karena pengaruh massa tadi. Kalau misalnya udah masuk baru dimatiin, Apanya? gigi selek satu baru dimatiin. Enggak, justru yang nahan itu mesin. Jangan sekali-kali matiin mesin. Pada saat Karena insiden. fungsi mesin itu pada saat dia nahan. Jadi putaran mesin itu adalah nahan dia. Kalau mesin dimatikan, kok didorong beneran dia. Enggak ada kekuatan sama sekali. Ini Pak, kalau mobil Matic nih, saya juga pernah banyak case mobil Matic kalau ketika turunan tajam, itu kenapa remnya kadang-kadang kayak los Pak? Iya, remnya los. Iya, kayak ngeblong gitu Pak. Karena kan gini, ketika mobil Matic seharusnya pada saat di turunan itu harus menggunakan, jangan pakai high, pakai low gear itu L. Iya. Ya, jangan pakai D. Gear low itu. Pakainya yang low, Iya, ya, low, ya. deck gitu ya. Nah, ketika pakai D, Anda kan dipaksa ngerem-ngerem kan? Ya. Nah, rasa ngelos itu berarti ada minyak rem yang sudah bagian mendidih dan ada udara yang masuk. Makanya pong nggak dapat kan? Ya. Ada pengaruh dari selang rem? Nggak ada. Selang rem yang bisa ngembang itu katanya dengan selang rem yang dengan bahan besi. Oh, kalau selang fleksibel rem itu sebenarnya dia material udah, asal jangan diganti ya, dia masih bagus, nggak ada masalah. Masalahnya di situ aja, ada vapor lock itu, jadi nggak ada masalah itu. Makanya orang kalau lagi ngerem kosong di mobil pribadi itu sering dikocok-kocok kan, dikocok itu buang angin sebenarnya, anginnya biar cepet. Tapi kayak kita lagi ini kan kocok-kocok gini ya, cuma yang jadi masalah pada saat kita proses kocok ngerem, ini kan juga lagi jalan nih, jadi memanaskan justru. Jadi kita dilematis kalau misalkan di kondisi motor lagi turun, kita berhenti, udah dingin kita gini-gini kan nggak ngefek. Kita nekan narik gini, kemudian di sana kaliper jepit ini kan, tapi kondisi nggak jalan kan nggak panas, sambil buangin angin. Tapi pada saat kendaraan jalan, kita gini-gini kan, pada saat kayak gini dia kan nempel ke panas terus. Karena salah satu masalah yang lagi up juga itu terkait
Iya, tunjukkan sama turunan. Iya, sebenarnya tadi kalau kita menggunakan posisi giginya itu benar, karena motor matic, mobil matic. Tapi kalau motor matic itu bahaya. Motor matic itu nggak punya engine brake, punya sedikit. Cuma cara nyetirnya nih, coba kapan-kapan coba sendiri ya. Kalau lagi turun, ditarik dikit, habis itu diturunkan lagi. Jangan dipompan banget. Ketika kita naik ke gini, itu gigi udah nyangkol. Jadi dia untuk nahan, setidaknya dapat lah. Ya. Tapi kalau orang-orang kan biasanya diturun nggak berani ngegas, Iya, kan? dituangin aja. Justru akhirnya nggak dapat engine brake sama sekali. Jadi harusnya ditarik dikit, tapi jangan ditakang ya. Nanti bisa makin ditarik dikit aja, cek, biar masuk. Klek, Jatuh motor metik. giginya biar masuk dulu. Nanti habis itu udah jangan diapain lagi. Itu nanti nahan mesinnya. Tapi ketika kita kosongin bener, ya itu kita dorong terus. Jadi balik lagi prinsip awal yang Bapak bilang tadi, mesin itu pada saat turunan untuk nahan dia. Iya, mesin itu menahan. Jangan sampai mesin dimatiin. Aduh, itu udah nggak ada yang nolong lagi kita. Itu berat itu. Di tempat berada Ya, Di kampung saya juga Pak, seperti itu Pak. Kan saya kan Trenggalek Pak. Trenggalek kan kalau mau ke kampung saya kan selalu naikin 3 bukit. Oh iya. Selalu kejadian mobil metik, motor metik itu selalu. Nggak kuat. Jadi teknik mengemudinya nggak ngerti dia. sejam bisa Jadi mati mesin jalan karena terus di rem, kemudian remnya nggak pernah diganti. Penyakitnya minyak rem cuma satu, overlock, mendidih. Dan kalau udah mendidih rasanya ngepongkos, Iya. ya kan? Nggak bisa ngerem. Nggak usah panik udah. Oh itu nanti tunggu aja dulu lah. Sambil di ini kan, nanti coba lagi gitu. Bisa. Apa. Coba itu tanda-tanda bahwa Anda harus ganti minyak rem tuh. Kalau habis itu selamat sampai ganti lah. Itu kalau udah gitu ganti minyak remnya tuh, minyak remnya udah harus diganti karena titik didihnya udah turun. Titik didihnya minyak rem. Jadi minyak rem itu nggak ada urusannya dengan ini, dengan viskositas. Jadi minyak rem itu diganti, harus diganti karena ada kandungan airnya, berarti dia turun. Sementara oli, paham nggak oli? Kenapa harus diganti? Kan ketika saya tanya, Pak sebenarnya penggantian oli itu berapa kilometer sih? 5.000, 10.000, 20.000? Saya untuk menjelaskan itu, saya harus jelasin cara kerjanya dulu nih. Ini kan ada silinder ya, piston kan naik turun nih, naik gitu ya. Sebenarnya di piston ini nggak pernah nempel silinder. Karena ini besi nih, kalau dia nempel jutaan gerak nanti bisa panas. Jadi dia nggak boleh nempel. Nah, biar dia presisi, ada namanya ring saver kan? Iya. Ring saver juga nggak pernah nempel. Jadi jarak ring saver dengan silinder ini sebenarnya sepersekian mili itu, kecil sekali. Yang hanya bisa lewat hanya oli, ya, yang bisa lewat. Jadi biar dia bisa bergerak ini secara presisi, ini harus ada pembatas antara ring saver dengan silinder, jadi dia bisa gini-gini terus kan. Nah, pertanyaannya pada saat kita ngasih ganti oli kan warnanya bening ya, begitu bongkar warnanya hitam. Pertanyaan itu hitam dari mana? Bakar, Pak. Nah, jadi pada saat bahan bakar ini lagi gini proses itu kan ada pembakaran yang nggak sempurna kan? Residunya, sisanya kan jatuhnya di atasnya torak kan, di kepala kan, begini. Nah, ini ketika turun banyak nanti kan yang nyapu adalah oli lagi kan. Nah, oli. Jadi oli itu tercampur sisa pembakaran. Ketika oli sisa pembakaran, ketika saya ditanya kapan harus ganti, berarti pada saat volume oli itu udah terlalu banyak sisa. Jadi yang gesrek sebenarnya adalah bukan antara ring saver dengan blok itu, tapi sebenarnya bekas pembakaran ini. Sehingga nanti kalau nggak pernah diganti itu bisa ngejam, bisa panas. Malah nanti repotnya harus di blow up dan sebagainya itu makanya harus ganti oli. Jadi ganti oli itu kapan? Akhirnya pihak ATPM ngambil jalan ringkesnya dari 5.000 km aja, padahal belum tentu. Tergantung apa? Tergantung kita pakai BBM-nya apa, Berapa jamnya? ya dan sebagainya. Jadi kita tergantung dari sistem pembakaran sempurna atau enggak. Semakin sempurna pembakarannya, maka olinya bisa panjang umurnya. Sekarang nggak ada sisa. Nah,
Jadi saya nggak tahu ketika ya nggak tahu kayak misalkan Damri. Coba dicoba dicek di laboratorium setelah 10.000, oh masih bisa 15.000 masih bisa. Nah, sekarang Damri tiap 15.000 sekali gantinya. Tapi harus ada knowledge-nya ya. Terus jangan terus dijadikan berarti tiap 15.000 bisa ganti. Ntar dulu, ini hanya untuk kasus Damri. Kasus lainnya saya nggak tahu. Karena tergantung perawatannya gimana, BBM yang digunakan apa, pembakaran sempurna atau enggak saya nggak ngerti karena tiap kendaraan beda-beda. Cuma yang ingin saya sampaikan knowledge-nya. Kenapa oli harus diganti? Jadi kadang-kala orang nggak bisa bedain gantinya oli sama minyak rem dikiranya sama, padahal bukan. Urusannya beda. Kalau minyak rem urusannya dengan mempertahankan itu gigi. Kalau ini urusannya dengan agar nggak terjadi friksi pada saat gerakan itu aja. Jadi kita harus memberi tahu ke pengemudi kapan harus ganti minyak rem, kapan harus ganti oli, kenapa harus diganti, kenapa dan sebagainya. Ya. Jadi ini sudah lengkap, ini sudah ada yang full air brake, sudah tahu bentuknya double brake chamber kayak apa, itu yang akan menyelamatkan banyak orang tuh. Jadi brake chamber yang double itu orang nyebutnya double brake chamber, ada juga nyebutnya spring brake chamber. Karena pada saat handbrake ditarik itu ada spring, ada per yang dilepas sehingga dia diafragmanya langsung nonjok ke aktuator sehingga langsung mengunci. Jadi dia kayak karet gitu ya? Atau Kayak nahan jadi sebenarnya. Ketika ini dilepas maka ini maju. Ya, jadi ke vakum gitu. Jadi justru pada saat ini dilepas, kosong ini narik, maka akan aktuator itu akan mengunci roda, maka dia akan bisa bernapas. Nah itu ini yang bisa menyelamatkan. Kalau yang tadi enggak bisa. kesimpulannya lidah itu yang mobil kayak begini. Ya gitu ya. Sementara prakteknya mungkin itu tadi udah saya praktekkan juga kalau lagi ngeblong, kalau diinjek-injek, kalau yang full air brake diinjek-injek berapa kali nanti kasusnya sama dengan yang air over, dia bunyi alert ngek gitu, dan tapi masih bisa diinjek. Jadi bedanya itu ya. Kalau yang full hydraulic brake nggak ada anginnya, diinjek-injek, ketika nggak bisa lagi keras, dan akan ada lampu. Tapi kalau yang pakai angin, diinjek-injek, udah anginnya tekor, dia tetap masih bisa nginjek, tapi udah nggak bisa lagi, bunyinya alert ngek gitu. Gitu aja. Itu sama-sama rem blong. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan sini? Kesimpulannya Pak, kalau menghadapi jalan tanjakan turunan apapun tipe kesimpulan tadi Pak Bro, intinya kecepatan kita mainkan di situ. Iya. Pengontrolan kecepatan di yang Intinya. Gitu ya. Masih nanjak lagi. Ada pertanyaan di sini? Berarti Pak izin yang awal itu kalau kita mengukur anginnya itu berarti kita harus nolkan dulu ya Pak ya, sampai 0 baru kita hitung menitnya. Itu kalau kita mau memastikan apakah kompresor sama ada kebocoran atau enggak. Iya betul. Ya. Jadi ketika kita mau mendeteksi apakah mobil ini kompresornya sehat dan nggak ada kebocoran, cara dinolkan, kosongin. Dulu ya Pak ya. Starter biarin sampai dia akan terdengar bunyi jas gitu, release valve namanya. Oke. Jas gitu, jas itu biasanya di angka 9 atau 10 bar. Jas gitu ya, udah gitu, maka kemudian itu dihitung berapa. Kalau dia 6 menit ke bawah berarti masih normal. Tapi kalau sampai 10 menit ke atas berarti ada masalah. Baik Pak. Gitu. Karena ideal logikanya mobil ya gitulah 4 menit, 5 menit, 6 menit. Siap. Nanti habis pastikan nggak ada kebocoran. Yang kedua adalah pastikan kampasnya aman. Kampas aman. Yang travel stroke. Travel stroke Iya, ya. Jadi diinjek, yang diturunkan injek ya. Kalau turunnya nggak nyampe 1 bar, kemudian nggak nyala ininya berarti aman. Tapi kalau brake indikator nyala atau turunnya sampai 1 bar lebih, ya udah berarti harus di setel, kampasnya tipis. Baik Pak. Kalau itu udah oke semua berarti kendaraan aman digunakan. Siap. Ya, itu karena itu berulang kali menyebabkan kecelakaan. Iya Pak. Yang berulang kali pesawat bolak-balik itu terus. Travel stroke sama bocoran angin. Siap. Itu ya.
Siapa? Nanti kalau membuktikan bahwa rem gelombang yang terjadi, bahwa Pak injek-injek aja. Saya kasih contoh, ya. Handbrake-nya turunkan, injek-injek aja, terus. Ini saya asumsikan di jalan turun kamu injek rem terus, saya ngerem, turun kan? Nah, kalau dia pakai full air brake atau air over, maka kemudian yang terjadinya akan bunyi. Iya. Tapi ini masih bisa ngerem, tapi udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak ada tenaga. Sementara kalau yang full hydraulic brake diinjek-injek terus, langsung nyala brake indikator dap nyala dan ini akan jadi keras. Siap. Untuk membuktikan pengemudi bahayanya Anda di turunan ngerem-ngerem. Begitu anginnya nggak cukup, selesai, nggak ada yang nolong lagi. Baiknya dipertahankan aja gitu. Jangan minta ke apa-apa. Makanya sebelum turun harus gunakan gigi Rendah sama atau gas. Jangan nginjak apa-apa. Lower gear ya? Iya. Maksudnya itu diturunin dulu sampai di bawah. Jelas ya? Jelas Pak. Ini itulah safety drive. Menarik. Ya, saya kira itu aja Siap. Izin Pak, pertemuan kita. kita Ya, ini belum praktek Pak. ya. Kalau ada kita belum praktek, saya belum pernah coba. Belum pernah nyoba, Iya. saya nyoba sendiri. Siap. Nanti di ini dicoba injak-injak aja. Mobil itu aja, mobil itu nanti. Oh iya. Di mana? Di sana ya? Di mana?